Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Husna. Selamat datang di channel Sahabat Al-Husna Media, tempat di mana kami berbagi berbagai konten yang menginspirasi dan memperkuat keimanan. Di sini, kamu akan menemukan video-video seputar pengetahuan agama Islam, kisah inspiratif para wali, tazkiyah diri, dan berbagai kajian yang bermanfaat untuk memperdalam ilmu dan spiritualitas kita bersama. Jadi, pastikan untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan jangan lupa untuk like serta share video ini agar kebaikan dan ilmu yang kita dapatkan bisa menyebar lebih luas. Jangan lupa tinggalkan komentar atau pertanyaan yang ingin kamu bahas bersama kami. Mari bergabung dalam komunitas Sahabat Al-Husna, tempat kita semua bisa saling menguatkan dan saling mendukung dalam belajar tentang Islam. Pasujudan Sunan Bonang merupakan salah satu situs sejarah dan religi yang terletak di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Lokasi ini berada di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, sekitar 17 km dari pusat kota Rembang menuju arah timur, atau sekitar 2 jam perjalanan dari Semarang jika ditempuh melalui jalur Pantura. Pasujudan ini dipercaya sebagai tempat sujud dan beribadah Sunan Bonang, salah satu dari Wali Songo, 9 tokoh ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16. Nama, Pasujudan, sendiri berasal dari kata sujud, yang dalam konteks ini merujuk pada aktivitas ibadah, sholat, di mana seseorang menundukkan diri secara total di hadapan Tuhan. Secara harfiah, pasujudan berarti tempat untuk melakukan sujud. Tempat ini bukan sekadar lokasi ibadah biasa, melainkan dianggap sebagai tempat bertapa, merenung. Di tengah kompleks pasujudan Sunan Bonang, terdapat sebuah batu besar yang menjadi pusat perhatian utama para peziarah. Batu ini dipercaya sebagai tempat di mana Sunan Bonang sering melakukan sujud, terutama ketika beliau sedang dalam tirakat atau menyendiri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat setempat meyakini bahwa batu ini menyimpan bekas telapak tangan, lutut, dan dahi dari Sunan Bonang, yang tercetak akibat lamanya beliau bersujud di tempat tersebut. Bagi masyarakat Jawa yang sangat menghormati para wali, fenomena seperti ini bukanlah sesuatu yang aneh. Batu pasujudan dianggap bukan sekadar benda mati, melainkan sebagai media yang menyimpan jejak spiritual, atau dalam istilah lokal disebut sebagai tapak laku. Artinya, batu ini menjadi saksi bisu perjalanan ruhani seorang tokoh besar yang seluruh hidupnya diabdikan untuk menebarkan cahaya Islam di Tanah Jawa. Dalam tradisi keislaman Nusantara, benda-benda seperti tak jauh dari lokasi pasujudan Sunan Bonang, terdapat sebuah situs lain yang tidak kalah penting secara sejarah dan spiritual, yaitu makam Putri Campa. Makam ini dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang perempuan bangsawan dari negeri Campa, sebuah kerajaan yang dahulu terletak di wilayah yang kini menjadi bagian dari Vietnam Tengah. Putri Campa dikenal dalam berbagai sumber tradisional sebagai tokoh penting yang memiliki kaitan erat dengan penyebaran Islam dan juga dinamika sosial budaya di wilayah pesisir utara Jawa, khususnya di Lasem. Dalam sejumlah versi cerita rakyat dan silsilah keagamaan, Putri Campa disebut-sebut sebagai murid spiritual dari Sunan Bonang, dan dalam versi lainnya, bahkan ada yang menyebutnya sebagai kerabat atau istri dari tokoh dakwah yang berpengaruh di masa itu, meskipun bukti historis formal sulit ditemukan karena keterbatasan dokumentasi tertulis dari masa tersebut. Kehadiran Putri Campa di Lasem menunjukkan betapa terbukanya wilayah. Kompleks pasujudan Sunan Bonang bukan hanya sekadar tempat ziarah atau petilasan sejarah, melainkan juga sebuah ruang budaya dan spiritual yang hidup. Di sekeliling situs utama pasujudan dan makam Putri Campa, terdapat berbagai elemen peninggalan yang memperkuat warisan dakwah Islam yang dilakukan oleh Sunan Bonang dan para pengikutnya.
Salah satu peninggalan yang cukup dikenal adalah bendi becak, sebuah alat musik tradisional berupa semacam gong kecil yang digunakan Sunan Bonang dalam aktivitas dakwahnya. Dalam tradisi Islam Jawa, musik dan kesenian tidak dipisahkan dari kehidupan beragama. Sunan Bonang dikenal sebagai salah satu wali yang piawai menciptakan dan memainkan tembang-tembang suluk, lagu-lagu spiritual yang syarat dengan pesan-pesan tauhid, tasawuf, dan moralitas Islam. Lagu-lagu ini bukan hanya alat hiburan, melainkan sarana pendidikan rohani yang disampaikan dalam bahasa dan budaya lokal agar mudah diterima oleh masyarakat yang kala itu masih sangat dipengaruhi. Pasujudan Sunan Bonang tidak hanya penting sebagai situs religius dan budaya, tetapi juga sebagai sumber pendidikan moral dan spiritual yang sangat relevan di tengah tantangan zaman modern. Tempat ini menyimpan pelajaran hidup yang tak lekang oleh waktu, terutama tentang kesederhanaan, ketekunan, dan kedalaman spiritual. Dalam kehidupan yang semakin serba cepat, instan, dan materialistis, situs seperti Pasujudan menjadi penyeimbang yang mengingatkan manusia akan pentingnya menyelami makna hidup secara lebih dalam. Nilai-nilai yang tertanam di situs ini bukan hanya tentang ritual atau bentuk luar dari agama, melainkan tentang batin yang jernih, niat yang tulus, dan usaha yang istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Keteladanan Sunan Bonang dalam berdakwah melalui seni, budaya, dan laku spiritual menunjukkan bahwa jalan menuju kebaikan dapat dilakukan dengan kelembutan, keindahan. Karomah Sunan Bonang, tanda kekasih Allah di tanah Jawa. Sunan Bonang, atau Raden Magdum Ibrahim, adalah salah satu wali Songo yang sangat dihormati karena kecerdasan, kelembutan, serta kedalaman spiritualnya. Seperti halnya para wali lainnya, ia dikenal memiliki karomah, yaitu keistimewaan atau kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba pilihannya, bukan sebagai sihir, tapi sebagai buah dari kesalehan, ketakwaan, dan kedekatannya dengan Tuhan. Karomah Sunan Bonang yang dikenal luas di masyarakat. 1. Batu Pasujudan yang lunak saat disujudinya. Salah satu karomah paling terkenal Sunan Bonang adalah batu tempat beliau bersujud yang diyakini melunak dan membekas akibat lamanya beliau beribadah dan bersujud kepada Allah. Batu ini berada di Bukit Pasujudan, Lasem. Konon, bekas tapak sujud Sunan Bonang masih bisa